Bab 1681. Kau lari dari apa? Melihat ini, raut wajah Duke Buckingham sedikit melunak, tetapi ia masih tampak sedih dan kesal. Tahukah kau bahwa kami selalu menaruh harapan besar padamu? Fari, kenapa kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Fari tampak malu. Maaf, kakek. Aku telah mengecewakanmu. Tapi tenang saja, aku akan mengingat pelajaran ini dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengambil benda-benda ini hanya karena saya pikir benda-benda ini indah, jadi saya terobsesi sesaat dan ingin memilikinya. Ekspresi Duke Buckingham melunak. Hanya itu. Fari mengangguk cepat. Itu saja. Kalau tidak, aku pasti sudah membuangnya sejak lama saat aku mendapatkannya. Aku hanya serakah sesaat, jadi aku menyentuh emas batanganmu. Soal yang lain, aku tidak punya pikiran apapun. Terutama medali Victoria Cross yang eksklusif itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa panggil pelayan untuk masuk dan menggeledah rumahku dengan teliti. Duke Buckingham ragu-ragu. Setelah melihat Fari, dia menoleh ke Ye Feng. Tuan Ye. Ye Feng melambaikan tangannya, tetapi sebelum Duke sempat menyelesaikan kalimatnya, ia menatap Fari. Kau bilang kau tidak menyentuh medali Victoria Cross eksklusif itu. Fari seharusnya sedikit takut pada Ye Feng. Ketika dia mendengar pertanyaannya, ekspresinya berubah. Namun sesaat kemudian, ia tampak teringat sesuatu dan kembali bertekad. Aku tidak menyentuhnya. Kalau kau tidak percaya, kau bisa menggunakan apa yang disebut fisiognomimu untuk mencarinya. Lihat apakah benda itu ada di rumahku dan di tubuhku. Ye Feng menduga wanita itu begitu berani karena ia sudah menjual barang itu kepada pedagang pasar gelap. Ia menyipitkan mata. Sudah kuhitung, tidak ada jejak Victoria Cross eksklusif di tubuhmu maupun di villa ini. Benar. Ekspresi Fari berubah lebih rileks. Sudah kubilang aku tidak menyentuhnya. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Ye Feng mengganti topik. Tapi ini bukan berarti kau tidak menyentuh Victoria Cross. Mata Fari kembali berkilat, dan sedikit kepanikan melintas di wajahnya. Apa maksudmu? Ye Feng segera membenarkan penilaiannya. Bolehkah saya bertanya, Nona Fari, apa yang Anda lakukan setengah jam yang lalu? Aku. Fari mungkin ingin berbohong, tetapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba mengganti topik. Aku jalan-jalan di luar taman. Saya terkurung di rumah selama 2 hari terakhir, rasanya hampir berjamur. Saya memanfaatkan cuaca yang menyenangkan untuk berjalan-jalan. Bibir Ye Feng mengerut. Adakah yang bisa membuktikannya? Tidak ada, jawab Fari tanpa ragu, aku pergi sendiri. Tapi pelayan Rosie melihatku keluar. Kami bahkan mengobrol sedikit. Ye Feng akhirnya mengerti mengapa dia tiba-tiba berkata bahwa dia pergi ke taman. Dia tetap tersenyum dan terus bertanya, Nona Fari, jam berapa Anda berangkat dan jam berapa Anda kembali? Kamu pergi kemana? Aku berangkat sekitar pukul 8.25 pagi, lalu. Fari baru setengah jalan menjawab ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Apa yang kau tanyakan? Mungkinkah menurutmu ada yang salah dengan kepergianku hari ini? Kenapa kau bertele-tele? Duke Buckingham dan Isabella juga bingung, mereka menatap Ye Feng. Saya baru saja menghitung bahwa dalam setengah jam hingga 1 jam terakhir, Anda memiliki sejumlah kekayaan haram. Ye Feng tidak cemas maupun lamban. Nona Fari, bolehkah saya melihat ponsel Anda? Fari tak bisa lagi menahan emosinya. Ia panik. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku punya harta haram? Aku tidak akan menunjukkan ponselku padamu. Ada terlalu banyak hal pribadi di ponsel seorang gadis yang tidak pantas untuk dilihat. Ye Feng tetap tidak tergerak. Jika kau merasa privasi ponselmu tidak nyaman untuk dilihat pria sepertiku, maka Isabella. Isabella langsung mengerti maksud Ye Feng, dan ia berjalan menghampiri Fari. Saya seorang wanita, dan saya agen kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, bisakah kau bekerja sama denganku? Fari semakin gugup. Tanpa sadar, ia menjauh dari Isabella. Dan ini juga mengungkap pengkhianatan di hatinya. Ekspresi Duke Buckingham berubah jelek. Fari. Nada suaranya juga menjadi serius. Kamu lari dari apa? Berikan teleponnya pada Isabella. Fari berhenti mundur dan dengan enggan menyerahkan teleponnya. Isabella mengambil telepon itu darinya dan membukanya. Ye Feng melihat ini dan berkata, periksa catatan transfer banknya. Isabella melakukan apa yang diperintahkan. Setelah itu, dia hanya menggulir layar ponselnya sejenak sebelum akhirnya tak kuasa menahan diri untuk menatap Ye Feng dengan kaget. Apa yang terjadi? Duke Buckingham penasaran dan bingung. Tuan Ye benar. Isabella menunjukkan layar ponselnya kepada Duke Buckingham. Rekening bank Fari menerima $7.000 sekitar 40 menit yang lalu. Kurang dari 10 menit setelah uang ditransfer ke rekeningnya, dia menghabiskannya untuk berbelanja.
Melihat ini, Duke Buckingham menarik napas dalam-dalam, matanya gelap. Fari, ada apa dengan $7.000 itu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu pergi ke taman sendirian? Mengapa seseorang mengirimi Anda begitu banyak uang? Fari menundukkan kepalanya. Karena, aku punya pekerjaan paruh waktu sebagai model fashion. Ini gaji pertamaku. Duke Buckingham mengerutkan kening. Kau bekerja paruh waktu. Perusahaan orang tuamu sangat sukses. Apa mereka tidak memberimu uang? Fari menundukkan kepalanya lebih dalam. Perusahaan mereka akan bangkrut. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri selama ini. Mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkanku. Saya telah mengandalkan diri saya sendiri selama 6 bulan terakhir. Duke Buckingham terkejut mendengarnya. Kenapa kau tidak memberitahuku? Petik 2. Fari tidak langsung menjawab. Dia menundukkan kepalanya dan menahannya sejenak sebelum berkata, setelah teman-teman sekelasku mengetahui bahwa keluargaku dalam kesulitan, mereka mulai menindasku, memandang rendahku, dan bahkan mengasingkanku. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan berakhir seperti mereka. Ekspresi wajah Duke Buckingham berubah. Bab 1682. Itu berarti kamu juga buta. Namun kali ini, Duke Buckingham tidak mempercayai Fari semudah sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat teleponnya dan menelepon orang tua Fari. Setelah memastikan bahwa bisnis orang tua Fari diambang kebangkrutan, ia meletakkan ponselnya dan menatap Fari dengan ekspresi sedih. Kapan kamu mulai bekerja paruh waktu? Sudah lama sekali. Fari menundukkan kepalanya, suaranya lembut dan lemah. Aku cukup beruntung. Temperamen dan penampilanku cukup cocok untuk menjadi model. Saya hanya pergi wawancara sekali, dan sebuah perusahaan model tertarik pada saya. Beban kerjanya tidak terlalu berat. Saya hanya perlu meluangkan 2 hari seminggu untuk mencoba pakaian dan syuting. Duke Buckingham mengangguk dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang pekerjaan paruh waktu dan biaya hidupnya. Fari pun menjawab dengan lancar. Nanti aku suruh pelayan mengirimkan ceknya. Mendengar ini, Duke Buckingham merasa sakit hati. Kamu bisa melakukan pekerjaan paruh waktu untuk melatih dirimu, tapi jangan terlalu menyiksa dirimu dalam hidup. Nanti kalau kamu mau beli sesuatu atau butuh uang, bilang aja ke aku. Fari tampak sangat tersentuh. Terima kasih, kakek. Sambil berbicara, ia memandangi batangan emas di tangan Duke Buckingham dengan rasa bersalah. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian sebelumnya. Aku telah mengecewakanmu. Namun, Duke Buckingham sudah tergerak oleh rasa iba. Ia menatapnya dengan sedikit rasa iba dan berkata, ingatlah pelajaran ini di masa mendatang. Fari hendak mengangguk lagi. Namun Ye Feng mencibir. Duke Buckingham, aku khawatir kau akan kecewa. Dia tidak akan menganggap ini sebagai pelajaran. Sebaliknya, dia hanya akan menganggapmu bodoh. Sangat mudah untuk ditipu. Ekspresi wajah Duke Buckingham langsung menegang. Isabella sedikit kesal, dan langsung memarahi Ye Feng. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada Duke Buckingham? Fari tampaknya mengalami kesulitannya dan tahu bahwa dia salah. Petik 2. Kalau begitu, berarti kau juga buta, sela Ye Feng. Lalu, sebelum Isabella sempat bereaksi, dia menarik meja samping tempat tidur di sampingnya, memperlihatkan mainan listrik dan sejumlah aksesori edisi terbatas. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa isinya? Ini lebih dari 10 perhiasan edisi terbatas dari Cartier. Dompet ulang tahun ke-50 Givenchy, dan tas tangan kulit buaya Hermes. Lalu, dia membuka lemari lain di kamar Fari. Dan ini. Ada berbagai macam gaun berkualitas tinggi. Ada lebih dari 30 set. Menurutmu, apakah orang yang harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa membeli barang-barang ini? Ketika Isabella melihat pemandangan ini, matanya melebar, dan kata-kata yang hendak diucapkannya kepada Ye Feng tiba-tiba terhenti. Ia menatap kosong ke arah nakas dan lemari pakaian yang baru saja dibuka Ye Feng. Ia tertegun sejenak sebelum berkata, ini. Harganya setidaknya $1 juta, kan? Lagi pula, banyak di antaranya sepertinya baru dibeli belum lama ini. Dia belum sempat membuang struk dan labelnya. Duke Buckingham mungkin juga mati rasa. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kekecewaan yang mendalam saat ia menatap Fari. Kau berbohong padaku lagi. Ye Feng tidak menunggu jawaban Fari. Ia berkata, lebih tepatnya, dia sudah berbohong padamu sejak awal. Tentang Little William, tentang 12 batang emas, tentang sumber $7.000 di rekening banknya. Dan yang paling penting, tentang Victoria Cross yang eksklusif. Dia telah menggunakan penampilannya yang tidak berbahaya dan kemurahan hatimu untuk membodohimu. Tidak. Fari masih ingin menyangkalnya.
Ye Feng tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, ia menatapnya dengan tatapan menindas. Kalau begitu, izinkan saya bertanya satu pertanyaan terakhir, ada apa dengan $7.000 di kartu bankmu? Ini gajiku dari pekerjaan paruh waktuku. Mana Victoria Cross yang eksklusif itu? Beraninya kau bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku berani mengatakannya. Aku bersumpah demi kebahagiaan sisa hidupku dan kebahagiaan orang tuaku. Baiklah, kita berhenti di sini. Ye Feng tidak bertanya lagi. Biar aku panggil teman, kita bisa lanjutkan obrolan kita. Selagi berbicara, dia menghindari Duke Buckingham, Fari, dan yang lainnya dan langsung memanggil John Bull. Ketika John Bull mendengar bahwa ia harus mengidentifikasi pelanggan yang menjual barang tersebut kepadanya, awalnya ia tidak bersedia. Bagaimanapun, ini adalah pelanggaran etika profesional. Sekalipun Ye Feng adalah bos Samia, dia tidak bisa melakukannya. Tetapi ketika dia mendengar Ye Feng menunjukkan bahwa orang yang perlu dia identifikasi telah mencuri barang-barang Duke Buckingham, dan Ye Feng ingin mencari keadilan bagi Duke Buckingham, dia setuju untuk bergegas. Ketika Ye Feng mendengar reaksinya, dia mendapat pemahaman baru tentang reputasi Duke Buckingham. Setelah mengakhiri panggilan dengan John Bull, dia kembali ke kamar tidur Fari tanpa tergesa-gesa. Teman mana yang kau telepon? Fari mungkin sedikit bingung sekarang, jadi dia bertanya ketika melihatnya kembali. Ye Feng tidak peduli padanya, dia hanya berkata kepada Duke Buckingham, ada pepatah lama di Tiongkok, bahwa seseorang yang telah pergi selama 3 hari harus diperlakukan berbeda. Yang mulia, Anda menyaksikan Fari tumbuh hingga berusia 12 tahun. Tapi kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah dia berusia 12 tahun, dan seberapa besar perubahan yang dia buat. Rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam terpancar di mata Duke Buckingham. Kau benar. Saya tidak tahu apapun tentang dia sejak dia berusia 12 hingga 17 tahun. Aku seharusnya tidak memandangnya dengan cara yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Tuan Ye, Anda memberi saya pelajaran yang bagus hari ini. Ye Feng menjawab sambil tersenyum. Aku tidak berani menceramahimu, ini hanya pengingat. Ada pepatah lama di Tiongkok, Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Yang mulia, lebih baik berhati-hati di masa depan. Duke Buckingham mengangguk. Seseorang yang pergi selama 3 hari seharusnya diperlakukan berbeda. Kita mungkin tahu wajahnya, tapi tidak hatinya. Sangat bagus. Aku sudah mengingat semuanya. Petik 2. Sambil berbicara, dia mulai mengobrol dengan Ye Feng. Ye Feng tidak terburu-buru, dia hanya mengobrol dengan sabar dengannya. Baru ketika telepon berdering dan John Bull memberitahunya bahwa dia telah tiba, dia berhenti berbicara dengan Duke Buckingham. Tidak lama setelah dia melaporkan lokasinya, seorang pelayan membawa John Bull masuk. Bab 1683. Jalani prosedur atau terus berjuang. Yang mulia, tuan ini mengatakan bahwa bos Ye mengundangnya. Ketika pelayan itu datang, ia dengan hati-hati meminta instruksi kepada Duke Buckingham. Duke Buckingham melihat ini dan langsung menatap Ye Feng. Tuan Ye, apakah ini teman yang Anda sebutkan tadi? Benar sekali. Bibir Ye Feng melengkung saat dia menatap Fari. Nona Fari, apakah Anda ingin menjalani prosedurnya sekarang, atau Anda ingin terus berjuang sebelum menjalani prosedurnya? Fari juga mengenali John Bull saat itu, dan ekspresinya benar-benar bingung. Aku. Dia bukan saja tidak berani menatap John Bull, tetapi dia juga buru-buru memalingkan wajahnya sehingga John Bull tidak dapat melihat wajahnya. Apa yang terjadi? Duke Buckingham tampak bingung. Apakah ada yang istimewa dari teman Tuan Ye ini? Ye Feng menatap Fari dengan senyum tipis. Nona Fari masih belum mau bicara. Kalau begitu, aku sebaiknya membiarkan temanku memberitahu Duke alasannya. John Bull, beritahu Duke Buckingham apa yang Nona Fari lakukan sekitar 1 jam yang lalu. John Bull langsung menatap Duke Buckingham dengan rasa terima kasih dan hormat. Yang mulia, saya tumbuh besar di panti asuhan Mary Sue. Itu salah satu panti asuhan yang Anda dukung dan rawat ketika Kongres hendak membatalkan dukungan untuk beberapa panti asuhan. Selama bertahun-tahun, anak-anak yang tumbuh di panti asuhan, terutama saya, selalu mengingat kebaikan Anda. Kamu tumbuh di panti asuhan Mary Sue. Duke Buckingham sedikit terkejut. John Bull mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, direktur kami sering bercerita tentangmu. Katanya, berkatmulah kami bisa tumbuh dengan aman di panti asuhan. Jadi, ketika bos Ye meminta saya untuk membongkar klien saya tadi, awalnya saya tidak mau melakukan sesuatu yang melanggar etika profesional sampai saya mendengar bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda. Duke Buckingham tampak senang. Aku senang melihatmu tumbuh dengan selamat. Bisakah kau ceritakan apa pekerjaanmu, nak? Saya pedagang pasar gelap.
John Bull menjawab dengan hormat, jenis bisnis yang berspesialisasi dalam berbisnis di area abu-abu. Oh, Duke Buckingham sangat terkejut. Pedagang pasar gelap. Dari apa yang kau katakan, Fari adalah pelangganmu. Pelanggan tetap. John Bull tidak menyembunyikan apapun. Saya berada di pelosok perumahan tak jauh dari sini. Saya punya toko cuci kering yang khusus menjual barang curian. Nona Fari sudah datang ke toko saya setidaknya 15 atau 16 kali dalam sebulan terakhir. Pagi ini, dia datang dan meminta bantuan saya untuk menyingkirkan replika Victoria Cross dari emas murni. Saya memberinya $7.000. Ekspresi wajah Duke Buckingham berubah. Fari segera menyangkalnya. Aku tidak. Dia cuma omong kosong. Dia bersekongkol dengan orang Ye itu. Orang Ye itu pasti sudah berkolusi dengannya sebelumnya untuk menjebakku. Saya bahkan tidak mengenal orang ini, apalagi menjual barang curian dan menerima uang darinya. Petik 2. John Bull pasti sudah siap. Dia langsung mengeluarkan ponselnya. Dia bohong lagi. Ini adalah catatan transfer uang jangka panjangku padanya. Saya juga bisa mentransfer sejumlah uang lagi ke rekeningnya sekarang. Yang mulia, silakan periksa sendiri apakah rekening yang mentransfer $7.000 kepadanya itu milik saya. Sambil berbicara, ia mentransfer $1 ke rekening Bank Fari tepat di depan Duke Buckingham. Nomor rekening bank HSBC Anda yang diakhiri dengan 0155 telah menerima transfer sebesar $1. Sebuah pemberitahuan bank muncul di telepon di tangan Isabella. Isabella menyegarkan catatan pendapatan dan pengeluaran di aplikasi perbankan seluler. Seperti yang diharapkan, nomor rekening yang digunakan untuk mentransfer uang itu sama dengan yang digunakan untuk mentransfer $7.000 ke Fari. Ekspresi Duke Buckingham berubah lebih buruk. Fari, apa lagi yang ingin kau katakan sekarang? Aku. Fari menghindari tatapannya. Akan tetapi, dia tetap tidak berniat mengakuinya. Melihat ini, Ye Feng memberi isyarat kepada John Bull untuk melanjutkan. John Bull pun tak banyak bicara. Ia langsung mengeluarkan beberapa barang kecil dari tas yang dibawanya. Ini adalah barang-barang yang diminta wanita itu untuk saya bantu jual. Saya belum berurusan dengan mereka. Pupil mata Duke Buckingham bergetar dan tubuhnya gemetar. Anting yang hilang dari sang putri sebelumnya bernilai lebih dari $100.000. Pemantik Zippo pertama di dunia, yang telah disimpan oleh Duke of Anjou selama bertahun-tahun, bernilai lebih dari $100.000. Batu akik berharga dari keluarga Count Roseger. Harganya lebih dari $70.000. Fari mungkin tahu bahwa buktinya tak terbantahkan, dan ia tak bisa membantahnya lagi. Wajahnya berubah muram. Tubuh Duke Buckingham bergetar hebat. Aku tak pernah memikirkannya. Saat aku membawamu menemui sang putri, anting-anting sang putri hilang. Saat aku membawamu mengunjungi keluarga Anjou, korek api Adipati Anjou hilang. Saat aku membawamu mengunjungi rumah Pangeran Roseger, batu akik dari rumah Pangeran Roseger hilang. Seharusnya aku mencurigaimu. Kok bisa kebetulan banget? Setiap kali aku ajak kamu ke suatu tempat, pasti ada yang dicuri. Fari menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Apakah kamu sangat suka mencuri? Mata Duke Buckingham berkaca-kaca dan dipenuhi kekecewaan. Fari tiba-tiba mendongak, matanya penuh kecemburuan dan kebencian. Kalian semua kaya raya. Apa salahnya membiarkanku mencuri sedikit? Lagi pula, itu cuma medali murahan, 12 batang emas, sebuah anting, sebuah korek api, dan sebuah batu akik. Lagi pula kau kan tidak akan mati. Apa perlu mengeluh sebanyak itu? Duke Buckingham benar-benar marah mendengar kata-kata ini. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengangkat tangannya dan menamparnya keras-keras. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan? Fari tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Malahan, wajahnya berubah. Apa aku salah? Kalian punya banyak uang, apa salahnya membiarkanku menggunakannya? Sang Duke segera menoleh ke Isabella. Aku butuh waktu. Suruh seseorang membawanya pergi. Tangani dia sesuai dengan hukum kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Tidak perlu ragu. Isabella pasti merasa orang-orang seperti Fari menjijikkan dan menyeramkan. Melihat ekspresi Fari yang tidak percaya dan upayanya untuk memarahi Duke Buckingham ketika mendengar bahwa Duke akan menyerahkannya kepada hukum, dia segera menutup mulut Fari. Saat dia memotongnya, dia menekannya di bawah tubuhnya. Bab 1684. Anak muda, jalannya lebar. Fari, kamu terlibat banyak kasus pencurian barang berharga. Aku akan menangkapmu sesuai hukum. Tolong jangan undang kematian lagi. Kalau tidak, jangan salahkan agen kerajaan matahari tak pernah set karena bersikap kasar. Saat Isabella menahan Fari, ia mengikat tangan dan kaki gadis itu. Tatapan matanya sangat dingin. Hanya dalam satu putaran,
Fahri menjadi patuh sepenuhnya. Namun, sementara Fahri sekarang jinak. Dia masih sedikit bingung. Aku keponakanmu, katanya sambil menoleh ke arah Duke Buckingham. Bagaimana bisa kau begitu kejam memasukkanku ke penjara? Tidak bisakah aku meminta maaf padamu? Namun, hati Duke Buckingham sudah mati suri. Tanpa menatap Fahri, ia berkata kepada Isabella, bahwa dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Ya, jawab Isabella. Ia menoleh ke arah Ye Feng dan mengangguk sebelum pergi bersama Fahri. Terima kasih. Setelah hening sejenak, Duke Buckingham berterima kasih kepada Ye Feng. Ada sedikit rasa sakit dalam suaranya. Kalau bukan karena Tuan Ye hari ini, mungkin aku akan terus berada dalam kegelapan seumur hidupku. Fahri selalu menjadi anak yang sangat baik sampai dia berusia 12 tahun. Para pelayan di halaman kami dan saya selalu memperlakukannya sebagai anak yang baik. Kami tidak pernah membayangkan perubahan seperti apa yang akan terjadi padanya setelah dia meninggalkan kami selama beberapa tahun. Ye Feng juga mengungkapkan pemahamannya. Temperamen orang dewasa akan berubah drastis setelah menghadapi beberapa keadaan yang tidak terduga, belum lagi seorang remaja yang sedang dalam masa kepribadian yang kurang baik. Pepatah lama orang-orang zaman dulu, seseorang harus diperlakukan dengan hormat setelah 3 hari berpisah, masih sangat bijak. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan sang adipati. Sebagai kakeknya, Anda sudah melakukannya dengan sangat baik, Anda sangat murah hati dan baik hati. Duke Buckingham melambaikan tangannya. Kita tidak usah bicarakan ini. Akarnya sudah busuk. Sejak dia mengucapkan kata-kata itu, aku tahu dia telah menjadi iblis dalam wujud malaikat Fahri. Aku akan berpura-pura tidak pernah punya keponakan seperti itu. Kemudian, ia menoleh ke John Bull dan berkata, Pak, Victoria Cross yang eksklusif itu sangat penting bagi saya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberikannya kepada saya. Tentu saja, jangan khawatir, aku tidak akan mengambil barang-barangmu secara gratis. Saya bisa membayarmu sesuai harga pasar. Anggap saja seperti saya membelinya darimu. John Bull tampak gelisah. Dari sudut pandang pribadi, jika barang itu ada padanya, dia tidak akan ragu untuk memberikannya kepada Duke Buckingham secara gratis. Tetapi masalahnya sekarang adalah dia telah menjualnya kepada Ye Feng. Duke of Buckingham adalah dermawannya. Ye Feng adalah bos dari dermawannya. Dia tidak dapat mengungkapkan kepada Duke Buckingham keberadaan barang-barangnya, baik untuk alasan publik maupun pribadi. Namun, tepat ketika raut wajahnya tampak cemas, Ye Feng mengeluarkan medali Victoria Cross eksklusif. Saya sudah membeli barang ini. Ketika saya melewati toko John Bull, saya melihat bahwa benda ini sungguh indah dan istimewa. Rasa ingin tahu saya sebagai kolektor pun terusik, jadi saya membelinya. Karena ini milik yang mulia, dan ini sangat berarti bagi yang mulia, maka mari kita kembalikan kepada pemiliknya yang sah. Sambil berkata demikian, Ye Feng tampaknya tidak keberatan, ia menyerahkan barang itu kepada Duke Buckingham. Apakah benda ini masih ada? Duke Buckingham sangat gembira. Ia segera mengambilnya dan mengamatinya dengan saksama. Medali Victoria Cross emas murni. Bagian belakangnya kosong. Tanda tulisan unik di bagian bawah. Ya. Ini medali Victoria Cross yang hilang dariku. Medali ini diberikan secara khusus oleh Yang Mulia Ratu. Tuan Ye, terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah menerima Victoria Cross, Duke Buckingham menggenggam tangan Ye Feng erat-erat. Kali ini, Anda tidak hanya membantu saya, tetapi juga secara tidak langsung membantu semua korban yang terkena dampak ledakan pipa gas alam di Queen's Avenue. Saya mengucapkan terima kasih atas nama mereka. Setelah itu, sebelum Ye Feng sempat menjawab, dia buru-buru berkata, berikan nomor rekening bank Anda, dan saya akan mengatur seseorang untuk mentransfer uang itu kepada Anda. Menurut deskripsi beberapa penilai yang berpengetahuan, benda ini bernilai setidaknya 300 juta yuan. Saya akan menyuruh seseorang mengirimkan uangnya. Aku akan memperlakukannya seolah-olah aku membelinya darimu. Ye Feng ingin bersikap sopan. Namun, Duke of Buckingham memegang tangannya, sikapnya luar biasa tegas. Karena tidak punya pilihan lain, Ye Feng hanya bisa menerimanya di bawah tatapan iri John Bull. Setelah itu, mereka makan siang di rumah bangsawan Duke Buckingham dan pulang dengan keramahan Duke Buckingham. Ketika mereka meninggalkan rumah Duke Buckingham, John Bull masih linglung. 300 juta. Saya cukup sukses sebagai pedagang pasar gelap, keuntungannya juga cukup besar. Tapi kalau kamu mau dapat uang sebanyak itu, kamu harus tahan tidak makan dan minum selama 100 tahun. Ye Feng menepuk bahunya dan tersenyum. Ini bukan apa-apa. Yang benar-benar berharga adalah bantuan dari Duke Buckingham. Anak muda, kamu telah memperlebar jalanmu. John Bull tersenyum getir. Pantas saja kau bisa jadi bos orang seperti Samia.
Aku tahu aku telah menderita kerugian, tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku bahkan harus berbalik dan berterima kasih padamu. Victoria Cross eksklusif ini, atau 300 juta itu, secara teori seharusnya milikku. Pada akhirnya, kaulah yang mendapatkan uangnya. Dalam keadaan normal, orang biasa, termasuk aku, pasti akan memikirkannya. Tapi tindakanmu hari ini membuatku bisa membalas kebaikan Duke Buckingham. Aku bahkan membuat Duke Buckingham berutang budi padaku. Aku juga mendapatkan lebih dari 60.000 dolar. Aku punya rasa terima kasih yang tak terlukiskan dan perasaan yang rumit untukmu. Ye Feng tertawa dan menepuk bahunya lagi. Kalau kamu tidak bisa cerita, ya jangan. Saya dibawa ke sini oleh seorang teman. Itulah mengapa saya tahu Victoria Cross yang eksklusif ini sangat berharga. Saya hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah takdir. Setelah mengatakan itu, dia bertukar basa-basi lagi dengan John Bull sebelum pergi. Setelah kembali ke Maybach S680, Ye Feng hendak menyalakan mobil ketika pemberitahuan sistem berbunyi. Selamat, Anda telah menyelesaikan navigasi harta karun. Anda telah menerima berkas rahasia dari grup energi Anju. Setelah itu, informasi terperinci yang tak terhitung jumlahnya tentang Anju Energy Group, termasuk riwayat hidup pimpinan Anju Energy Group, riwayat hidup para pemegang saham Anju Energy Group, faksi-faksi mereka, dan sejarah keluarga mereka, semuanya terlintas dalam pikirannya. Ye Feng hanya menyerap sebagian saja, ekspresinya berubah tanpa disadari. Bab 1685. Berkas rahasia utama grup energi Anju. Saat pertama kali mendengar pemberitahuan sistem bahwa hadiah navigasi harta karun hanyalah berkas rahasia, Ye Feng mengira itu adalah hadiah kecil. Tetapi sekarang setelah dia menyerap bagian informasi itu, dia segera tahu bahwa dia salah, salahnya yang konyol. Ini bukan hadiah kecil sama sekali. Jika ia bisa memanfaatkannya dengan baik, seluruh keluarga Anju akan berutang budi padanya. Ye Feng tidak mau repot-repot meninggalkan Maybach S680, dia hanya duduk di mobil dan mulai mencerna dan merenungkan berkas ini. Isi dan informasi dalam berkas itu sangat besar. Meskipun fisik dan seni bela dirinya telah mencapai levelnya, dan ia memiliki ingatan fotografis, Ye Feng masih membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan membaca dan menyerap semuanya. Setelah sepenuhnya menyerap informasi dalam berkas rahasia ini, Ye Feng hanya menutup matanya sebentar sebelum otaknya mulai bekerja cepat. Berkas ini kedengarannya rumit, tetapi, jika disederhanakan, pemimpin Anju Energy Group, sebuah grup besar dengan nilai pasar lebih dari 300 miliar yuan, sama sekali tidak menyadari bahwa ada orang tak terduga di dalam grup tersebut yang menurutnya tak tertembus, yang tengah bersiap untuk menggulingkannya secara tak terduga. Orang yang bertanggung jawab atas Anju Energy Group, menurut informasi biografi dalam berkas rahasia, seharusnya adalah kepala keluarga Anju saat ini, ayah Pangeran Anju, Anju Taylor, yang saat itu menduduki peringkat 20 besar orang terkaya di Kekaisaran. Sekarang setelah dia tahu tentang berkas ini, pilihannya menjadi jelas. Dia dapat menggunakan ini sebagai pengaruh untuk mengendalikan para penipu itu dan meraup keuntungan besar darinya. Atau, ia dapat menggunakan metode yang cerdik untuk memberitahu Anju Taylor dan memberi bantuan besar kepadanya. Kalau dia memilih yang pertama, dengan perencanaan bertahun-tahun para perencana itu, mereka mungkin tidak akan menolaknya bahkan jika dia ingin memeras 1 miliar yuan. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan menyinggung banyak orang dengan energi yang luar biasa. Dia juga bisa menjadi musuh Anju Taylor dan seluruh keluarga Adipati Anju. Keuntungan dan kerugiannya beragam. Bahkan dapat dikatakan bahwa kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Namun, berbeda jika ia memilih menggunakan metode yang cerdik untuk mengungkapkan informasi ini kepada Anju Taylor. Jika ia menggunakan cara yang cerdik, ia bisa mendapatkan keuntungan dari Anju Taylor yang tak kalah hebatnya dengan para penipu ulung. Lebih dari itu, ia bisa membuat Anju Taylor berutang budi padanya. Jadi, pilihannya jelas berdasarkan kebutuhan Ye Feng saat ini. Pertanyaan berikutnya yang harus ia pertimbangkan adalah bagaimana cara menghubungi Anju Taylor tanpa bersikap tiba-tiba. Ia harus memberitahu pria itu bahwa ia mengetahui beberapa informasi rahasia tentang Anju Energy Group agar Anju Taylor berinisiatif meminta bantuan. Melalui rekomendasi Pangeran Anju. Atau haruskah dia merujuk pada jaringan koneksi Anju Taylor seperti yang ditunjukkan dalam berkas rahasia dan mencari Duke Buckingham untuk mendapatkan rekomendasi? Atau, seperti yang ditunjukkan dalam berkas rahasia, Prosperity Society, yang berhubungan baik dengan Anju Taylor. Di Maybach S680, Ye Feng telah mencantumkan semua cara yang mungkin untuk menghubungi Anju Taylor, dia juga mempertimbangkan semua strategi yang dapat dia gunakan. Akan tetapi, ia telah memikirkannya hingga malam tiba, tetapi ia masih belum dapat menemukan cara yang paling alami untuk menghubungi Anju Taylor, dan untuk memberitahunya bahwa ia mengetahui beberapa rahasia Anju Energy Group yang tidak diketahui orang lain sehingga Anju Taylor akan mengambil inisiatif untuk meminta bantuan.
Dia tidak dapat menahan rasa sakit kepala yang mulai datang. Dia bergegas mencari tempat untuk makan malam, berpikir sejenak, lalu tertidur. Ketika dia terbangun lagi dan hendak melanjutkan memikirkan masalah ini, dia menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Yu Fengsheng. Ye Feng baru saja mengangkat telepon ketika dia buru-buru bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda ada waktu besok malam?" "Kenapa?" "Ratu bawah tanah Jiangzuo ingin mengajakku berkencan," goda Ye Feng tanpa sadar. Suara Yu Fengsheng agak tidak wajar. "Pamanku ada di sampingku." Ye Feng merasa canggung, lalu ia segera mengubah kata-katanya. "Sampaikan salamku pada pamanmu." Yu Fengsheng terdiam sesaat. Sepertinya Tuan Ye dan Fengsheng memiliki hubungan yang baik. Suara jernih seorang pria parubaya terdengar dari ujung telepon. "Kalau begitu, kalian bisa melanjutkan obrolan. Saya akan naik ke atas untuk membaca koran sebentar." "Haha." Ye Feng merasakan ada makna yang tak terlukiskan dalam tawa ini. Setelah itu, suara Yu Fengsheng menjadi semakin tidak wajar. "Perhatikan situasinya saat kau berbicara nanti. Aku memanggilmu kali ini karena mungkin ada kesempatan bagus bagimu untuk berteman dengan petinggi Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam." "Kesempatan apa?" Ye Feng langsung bertanya. "Alasan mengapa perkumpulan kemakmuran paman saya berhasil keluar dari pecinan di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan perlahan-lahan tumbuh lebih kuat sebagian besar karena hubungannya dengan putra tertua keluarga Anju, Tuan Anju Taylor," ujar Yu Fengsheng singkat. Ternyata Anju Taylor juga seorang penggemar budaya Tiongkok dan relatif ramah terhadap orang Tiongkok. Pada tahun-tahun awal, Yu Jinian pernah membantunya secara kebetulan, jadi dia menjadi teman baiknya. Yu Jinian dan masyarakat kemakmurannya juga berkembang dengan lancar dan cepat. Ye Feng mendengarkan deskripsi Yu Fengsheng dan menemukan bahwa itu sama dengan resume Anju Taylor yang disediakan oleh sistem. Dia segera memperlakukan berkas rahasia ini dengan lebih hormat. Yu Fengsheng melanjutkan, "Tuan Anju Taylor tiba-tiba menelepon dan mengatakan bahwa akhir-akhir ini beliau merasa tidak nyaman dan sering bermimpi buruk. Beliau ingin paman saya mencari seseorang yang mengerti fisiognomi untuk memeriksanya. Jadi, saya merekomendasikan Anda kepada paman saya dan Tuan Anju Taylor. Saya bilang saya kenal seorang teman yang ahli dalam segala hal dan punya jaringan luas di Tiongkok. Paman saya juga membantu." Ketika Tuan Anju Taylor mendengarnya, beliau langsung tertarik dan berkata ingin makan malam bersama besok malam. Tuan Anju Taylor sedang mencari seseorang dari timur yang mengerti fisiognomi. Ye Feng langsung menangkap kata kunci itu. "Ya." Yu Fengsheng menjawab, dia tidak banyak bicara tentang situasi spesifiknya. Singkatnya, dia tampaknya sangat tertarik pada orang-orang yang memahami fisiognomi, dan dia sangat membutuhkan bakat seperti itu. "Kalau begitu, kalian telah merekomendasikan orang yang tepat." Ye Feng tak bisa menahan tawa. Saat hujan, seseorang akan memberinya payung, dan saat ia tertidur, seseorang akan memberinya bantal. Dia hanya khawatir tentang bagaimana membuat Anju Taylor memohon padanya sehingga dia bisa secara alami menggunakan berkas rahasia itu. Inilah kesempatannya. Apa yang bisa lebih menakjubkan dari ini? Bab 1686. Apakah menurutmu kamu layak dibandingkan dengan dia? "Tuan Ye, jangan bercanda." Di seberang telepon, Yu Fengsheng mengira Ye Feng sedang bercanda. Ketika mendengar bahwa dia tidak menganggapnya serius, dia langsung cemas. "Bukankah ini masalah besar? Tahukah kau betapa hebatnya Tuan Anju Taylor ini? Begini saja. Di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, hanya ada sekitar 20 orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Lagi pula, dia adalah orang yang saat ini bertanggung jawab atas keluarga Anju. Jika kau berani mengabaikannya, aku. Apa yang akan kau lakukan?" Ketika Ye Feng mendengar bahwa dia berani mengancamnya, dia mencibir dan bertanya. Aku tidak sanggup menghadapi pamanku lagi." Yu Fengsheng mungkin tidak bisa memikirkan apapun untuk mengancam Ye Feng, jadi dia hanya bisa mengatakan sesuatu yang tidak menyakitinya. "Saya merekomendasikan Anda kepada paman saya sehingga dia mau merekomendasikan Anda kepada Tuan Anju Taylor." Ye Feng bingung harus tertawa atau menangis. "Baiklah. Aku pergi, ya. Waktu dan tempatnya. Besok pukul 18.30, di kamar presidensial Hotel Empress." Ye Feng mencatat informasi penting. "Baiklah, aku akan tiba tepat waktu." Malam berikutnya, setelah memikirkan cara bernegosiasi dengan Anju Taylor, Ye Feng pergi ke lemari untuk mencari. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pakaian yang dibawanya tidak terlalu formal. Satu-satunya set yang lebih formal adalah yang dipakai di dekat kebocoran gas alam dan area ledakan. Set itu sudah kotor. Lupakan saja, sudah terlambat. Dia terlalu malas untuk berganti pakaian dan keluar dengan tank top, celana panjang, dan sandal. Ketika dia mengendarai Maybach S680 miliknya ke Empress Hotel,
dia menyadari bahwa hotel itu hanya berjarak 1 jalan dari Empress Avenue, dan ada cukup banyak wajah orang Tionghoa. Namun, hanya beberapa menit menjelang pukul 6.30 malam, Ye Feng tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia langsung mengendarai mobil ke pintu masuk hotel, memberikan kunci kepada petugas parkir, dan berjalan cepat ke lobi. Pada saat ini, seorang petugas keamanan yang tampak familiar tengah menghalangi seorang pelanggan pria untuk masuk. "Maaf, Pak. Hotel kami hotel mewah. Anda tidak bisa masuk tanpa pakaian formal." Pelanggan pria itu mengenakan pakaian warna-warni, bahkan rambutnya diwarnai seperti ayam jantan. Sekilas saja, orang bisa tahu bahwa ia bukan pelanggan biasa. "Kenapa peduli aku pakai baju formal atau tidak? Aku punya uang. Kenapa aku tidak boleh masuk?" Pria itu agak ragu dan mulai berteriak pada petugas keamanan. Petugas keamanan itu tanpa ekspresi dan tetap mematuhi aturan. "Maaf. Silakan ganti pakaian formal Anda dan datang lagi. Jika Anda tidak memakai pakaian formal, Anda tidak bisa masuk, betapapun kayanya Anda." "Oh, sifat pemarahku." Pria yang tidak biasa itu langsung marah. Ia langsung menyingsingkan lengan bajunya dan hendak melawan petugas keamanan. Pada saat ini, Ye Feng, yang mengenakan celana kasual dan sepasang sandal, berjalan melewatinya. Saat penjaga keamanan melihat Ye Feng, wajahnya yang dingin langsung berubah hormat. "Halo, Tuan Ye, silakan masuk." Baru saat itulah Ye Feng menyadari bahwa petugas keamanan ini adalah salah satu anggota masyarakat kemakmuran yang menjaga ketertiban di lokasi ledakan di Empress Avenue. Dia mungkin tahu bahwa berkat Ye Feng lah masyarakat kemakmuran mereka menjadi terkenal malam itu, jadi mereka tidak berani mempersulitnya. Ye Feng hanya mengangguk pada penjaga keamanan sebelum dia melangkah ke aula. Ketika pria non-mainstream itu melihat ini, ia langsung kesal. "Kenapa aku tidak boleh masuk, tapi dia bisa? Dia juga tidak pakai baju formal." Petugas keamanan itu mengamatinya dan tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. "Kau pikir kau pantas dibandingkan dengan Tuan Ye? Kenapa kau tidak buang air kecil dan melihatnya?" Orang yang tidak mainstream itu menolak menyerah. "Katakan padaku, kenapa dia bisa masuk tapi aku tidak bisa?" Argumen mereka menarik perhatian banyak pelanggan. Petugas keamanan itu sudah sedikit tidak sabar dan hendak membalas. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar, "Ye Feng, tunggu sebentar." Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita cantik berlari mendekat. Xia Qiu. Seseorang langsung mengenalinya. Dia adalah Xia Qiu, si selebriti. Ini benar-benar Xia Qiu. Aku tidak menyangka dia akan datang ke Hotel Empress untuk makan malam. Saya selalu suka mendengarkan lagu-lagunya. Saya tidak menyangka dia lebih cantik secara langsung daripada di video musiknya. Saya penggemar Xia Qiu. Saya tidak menyangka bisa bertemu idola saya di negara asing. Qiu Qiu, bolehkah aku minta tanda tanganmu? Jelas sekali Xia Qiu masih sangat populer. Dia bahkan bisa bertemu begitu banyak penggemar di Sun Never Sets Empire. Bahkan pria yang tidak biasa pun tercengang. Ia mungkin belum pernah melihat wanita secantik itu seumur hidupnya. Dibandingkan dengannya, semua wanita yang pernah dia temui dan bermain dengannya di masa lalu tidak lebih dari sampah. Xia Qiu hanya mengangguk pada semua orang dan bergegas masuk ke aula, menyusul Ye Feng. "Kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Semua orang menatap Ye Feng dengan kaget. Meskipun mereka tidak mengenal Ye Feng, mereka mengenal Xia Qiu. Seseorang yang mampu membuat selebriti papan atas Tiongkok begitu memperhatikannya pasti bukan orang biasa, bukan? Ye Feng tidak menyangka akan bertemu Xia Qiu di sini. "Kenapa kamu di sini? Apakah masyarakat kemakmuran mengundangmu?" "Masyarakat kemakmuran?" Xia Qiu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum canggung. "Jangan bercanda. Bagaimana mungkin klub Cina papan atas di Kekaisaran Matahari tak pernah set mengenalku?" Setelah mendengarkan penjelasan Xia Qiu, Ye Feng tahu bahwa dia ada di sini bersama pemimpin lembaga internasional untuk bertemu beberapa anggota dewan yang memiliki akses ke lokasi syuting video musik mereka. Para anggota dewan secara khusus meminta untuk bertemu dengannya sebelum mereka bersedia membuka beberapa tempat indah untuk difilmkan oleh tim Xia Qiu. Apa bagusnya bertemu beberapa anggota dewan junior? "Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan." Setelah Ye Feng selesai berbicara, tanpa menunggu persetujuan Xia Qiu, ia menggenggam tangannya dan berjalan masuk. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Dewi di hati mereka sebenarnya sedang berpegangan tangan dengan orang asing. Banyak pria merasa patah hati. "Qiu Qiu, tolong, jangan pergi bersamanya." Xia Qiu diseret paksa ke dalam lift oleh Ye Feng, ia berada dalam posisi yang sulit. "Ini tidak baik, kan? Bos agensi internasional yang kita hubungi sedang menungguku di ruang pribadi. Kalau aku tidak pergi,
beberapa anggota dewan itu tidak akan mau bekerja sama dengan kita untuk syuting video musik. Ye Feng mencibir. Kebiasaan yang buruk sekali. Tanpa seorang wanita, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menyegel kerjasama? Apa hubungannya denganmu, mereka setuju atau tidak? Mau makan dengan beberapa pria bau? Kalau kamu mau, aku nggak akan melarangmu. Ye Feng memberinya pilihan. Xia Qiu tersenyum. Kau benar. Aku tidak mau makan dengan beberapa pria bau. Siapa peduli? Mereka boleh setuju atau tidak. Lebih seperti itu. Ye Feng tersenyum puas. Bab 1687. Itu kesalahan besar. Pada saat ini, lift telah sampai di lantai 6. Ye Feng dan Xia Qiu keluar dari lift dan langsung menuju ke kamar presiden. Kemarin, dia mencari di internet dan menemukan bahwa suite presidensial ini jarang dibuka. Suite ini hanya dibuka ketika bertemu tamu-tamu terhormat. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa Prosperity Society memang luar biasa. Ini pertama kalinya Xia Qiu berada di kamar presidensial. Ia melihat sekeliling seperti bayi yang penasaran. Ye Feng mengetuk pintu kamar pribadi. Kemudian, pintu ditarik terbuka dari dalam. Tuan Ye, Anda akhirnya sampai. Orang yang membuka pintu adalah Yu Fengsheng, yang juga memperhatikan Xia Qiu. Ah, kamu membawa selebritas cantik. Apa kalian bersama tadi malam? Pantas saja Tuan Ye datang terlambat hari ini. Wajah Xia Qiu memerah karena godaannya. Kamu pasti bercanda. Kita baru saja bertemu di lantai bawah. Baiklah, kamu tidak perlu menjelaskannya. Aku mengerti. Yu Fengsheng tersenyum, lalu menarik Ye Feng ke samping dan berbisik di telinganya. Tuan Ye, tolong ingat apa yang kukatakan. Tuan Anju Taylor memiliki status yang luar biasa. Jika Anda bisa membantunya menyelesaikan masalahnya, Anda akan dihargai. Namun, jika Anda tidak mampu mengatasinya, jangan memaksakan diri. Anda harus berhati-hati. Ye Feng tidak mempermasalahkan kata-kata seriusnya. Jangan khawatir, kalau orang lain, aku mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi Anju Taylor, aku pasti akan menjaganya. Bahkan Yesus pun tidak bisa disimpan, begitulah yang kukatakan. Yu Fengsheng mungkin sedikit bingung dan tidak menjawab sejenak. Ye Feng tidak mengatakan apapun, dia memberi isyarat agar dia dan Xia Qiu dibawa ke ruang pribadi. Pokoknya, hati-hati. Yu Fengsheng memberi peringatan terakhir dan segera menuntunnya dan Xia Qiu ke ruang pribadi. Paman Anju Taylor, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Tuan Ye Feng. Jangan remehkan usianya yang masih muda. Di Tiongkok, koneksi dan pengaruhnya sangat mengerikan. Ye Feng menoleh dan melihat beberapa orang duduk di ruangan itu. Seorang pria Tionghoa parubaya dengan temperamen yang halus duduk di kursi utama. Dia seharusnya Yu Jinian. Di sampingnya duduk seorang pria berusia 50-an dengan hidung bengkok. Orang ini sangat tinggi. Meskipun sedang duduk, orang bisa merasakan tingginya yang mengejutkan. Matanya cerah dan raut wajahnya sopan. Dia pasti pria yang tampan saat muda. Saat ini, ia mengenakan pakaian kasual dan duduk di sana. Aura yang dipancarkannya sama sekali tidak kalah dengan Yu Jinian. Saat dia menilai orang ini, pihak lain juga menilai dirinya. Namun, ia hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangannya dan berbalik menatap Yu Jinian. Saudara Yu, bisakah Tuan Ye membantu saya menemukan orang yang mengerti fisiognomi? Meskipun dia tidak menunjukkan rasa jijik sedikit pun, Ye Feng masih bisa merasa bahwa dirinya dipandang rendah. Dia tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Semakin dia memandang rendah dirinya sekarang, semakin besar fluktuasi mentalitas pihak lain saat kekuatannya terungkap nanti. Pada saat itu, akan lebih mudah baginya untuk melakukan berbagai hal. Namun, Xia Qiu yang datang bersamanya, tercengang saat melihat pria itu. Anju Taylor. Itu sebenarnya dia. Dia tidak bisa disalahkan karena membuat keributan. Itu karena latar belakang Anju Taylor terlalu kuat. Ini karena orang ini merupakan salah satu dari 20 orang terkaya di Sun Never Sets Empire. Selain identitasnya sebagai orang kaya, ia juga merupakan pendiri Anju Energy Group, dan ia seorang diri membangun bisnis senilai 300 miliar. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Duke Anju. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tidak banyak orang yang mampu bersaing dengannya di seluruh kekaisaran matahari tak pernah set. Seorang jagoan besar setingkat ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa disentuh oleh sosok kecil seperti dia sama sekali. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Mendengar kata-kata Anju Taylor, Yu Jinian tak kuasa menahan tawa. Tuan Taylor, saya tahu Anda selalu percaya bahwa semakin tua semakin bijak, tapi Tuan Ye memang luar biasa. Percayalah sekali ini saja. Anju Taylor menatap Ye Feng dengan bingung lagi.
Berdasarkan pemahamannya terhadap Eugenian, teman lamanya ini bukanlah seseorang yang berbicara tanpa berpikir. Tetapi mengapa dia begitu mementingkan pemuda di depannya ini? Tepat saat ia ragu, seorang pria berkacamata yang duduk di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Tuan Yu, saya rasa Anda telah tertipu, ya. Terlalu banyak penipu di dunia bela diri akhir-akhir ini. Anda harus berhati-hati." Eugenian mengerutkan kening. Apa maksud asisten Hussein? Orang yang berbicara adalah asisten Anju Taylor, Evans Hussein. Fakta bahwa orang ini dapat duduk di sebelah Anju Taylor menunjukkan betapa Anju Taylor menghargainya. Evans Hussein mendengar pertanyaan Eugenian dan berpura-pura tersenyum lebar. "Tuan Yu, jangan salah paham. Saya hanya mengingatkan Anda karena kebaikan hati. Sejujurnya, kami telah bertemu banyak orang yang dikabarkan sebagai dewa. Namun, setelah penyelidikan tim profesional kami, mereka semua adalah penipu dunia bawah. Tak satu pun dari mereka nyata. Tuan Ye tampak muda dan temperamennya biasa saja. Sulit bagi saya untuk percaya bahwa dia memiliki begitu banyak kekuasaan di Tiongkok dan sehebat yang Anda katakan." Eugenian sedikit kesal. "Asisten Hussein mungkin pernah bertemu pembohong sebelumnya, tapi aku bisa menjamin dengan reputasiku bahwa Ye Feng bukanlah tipe orang yang kau bicarakan. Mungkin itu tidak terjadi." Evans Hussein terus berdebat. Anju Taylor tak tahan lagi. "Asisten Hussein, jangan langsung mengambil kesimpulan tanpa memahami situasinya. Evans Hussein memiliki sikap yang tinggi dan gagah berani saat menghadapi orang lain. Namun, ketika berhadapan dengan Anju Taylor, ia tetap sangat patuh. Ia langsung membungkuk dan menjawab, 'Baik, bos.' Kemudian, dia melirik Ye Feng, dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya. 'Anak muda, maafkan saya. Asisten Hussein mengatakan sesuatu yang salah. Saya minta maaf atas namanya.' Anju Taylor berdiri saat ini, membungkuk sedikit pada Ye Feng sebagai permintaan maaf. Ye Feng tidak menyangka dia akan meminta maaf. Melihat ini, ia langsung menatapnya. "Tuan Taylor, Anda terlalu sopan. Wajar jika banyak orang memandang rendah saya ketika melihat saya di usia semuda ini." Anju Taylor tersenyum dan mengangguk. "Meskipun saya pribadi percaya bahwa semakin tua semakin bijak, saya sangat menghormati anak muda. Saya sudah melihat banyak anak muda sebelumnya, dan mereka semua sangat berbakat." Hahaha, Eugenian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Saudara Taylor, kau salah paham. Tuan Ye bukan hanya berbakat. Dia memang punya beberapa kualitas magis. Jika Anda menilai dia berdasarkan usianya, maka Anda salah besar. Baru 2 hari yang lalu, dia melakukan sesuatu yang menggemparkan." "Ah!" Anju Taylor tertegun sejenak sebelum akhirnya ikut tertawa. "Benarkah?" Bab 1688. Aku tidak mengatakan aku orang biasa. Suasana di ruangan itu menjadi harmonis kembali. Ye Feng dan Xia Qiu juga duduk. Perjamuan resmi dimulai, dan hidangan lezat disajikan satu demi satu. Setelah 3 putaran minum, Eugenian akhirnya bercerita tentang bagaimana Ye Feng mencium kebocoran gas alam dari kejauhan, lalu membawa Yu Fengsheng ke lokasi kebocoran gas alam di Queen's Avenue. Setelah itu, mereka meneleponnya dan meminta Prosperity Society untuk datang menyelamatkan banyak nyawa. Ketika dia mendengar bahwa ledakan tragis di Queen's Avenue berakhir dengan korban jiwa yang minimal karena Ye Feng, dia terkejut. Setelah mengetahui bahwa Ye Feng memiliki hubungan yang luar biasa dengan orang yang bertanggung jawab atas garis pertempuran Jiangzuo di Tiongkok, Anju Taylor akhirnya mulai menghargai Ye Feng. Kalau orang lain yang mengatakan ini, dia pasti akan mengejeknya. Namun, ia dan Eugenian telah berteman selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan sangat baik. Pihak lain tidak akan melebih-lebihkan. Terlebih lagi, Prosperity Society memang menjadi terkenal karena insiden di Queen's Avenue 2 hari lalu. Kalau memang benar seperti yang dikatakan Saudara Yu, saya ingin membuat pengecualian dan meminta bantuan Tuan Ye. Saya ingin tahu apakah beliau bisa membantu saya menemukan orang Tionghoa yang ahli fisiognomi. Sikapnya sangat tulus ketika dia berbicara, dan dia tidak tampak berpura-pura. Ye Feng memiliki kesan yang baik tentangnya, dan ia segera meletakkan sumpitnya. Karena Tuan Taylor mempercayai saya akan melakukan yang terbaik. Sejujurnya, saya seorang ahli fisiognomi. Kebenaran tentang Queen's Avenue adalah karena saya memiliki dorongan dan memperhitungkannya sebelum saya menemukan titik kritisnya. Anju Taylor langsung duduk tegak. Benarkah? Ye Feng tidak cemas atau lambat. Kalau kau tidak percaya, kau bisa menelepon Duke Buckingham sekarang. Kemarin, berkat fisiognomi saya, dia memecahkan 2 masalah besar sekaligus. Anju Taylor tercengang saat mendengar itu. Setelah itu, seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata Ye Feng, dia menelepon Duke Buckingham. Ketika panggilan berakhir, ekspresinya berubah.
Ketika dia menatap Ye Feng lagi, ekspresinya jauh lebih hormat. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Tuan Ye, apa yang Anda butuhkan dari saya untuk bekerja sama? Kau tak perlu bekerja sama denganku. Aku hanya perlu mengamati wajahmu. Nada bicara Ye Feng sangat santai, dia berpura-pura mengamati fitur wajahnya. Dia sudah memikirkannya matang-matang. Dia akan memulai dengan hubungan interpersonal Anju Taylor dan membuatnya percaya padanya dan mengambil inisiatif untuk memohon padanya. Lalu, dia akan bermain sulit untuk didapatkan. Baru setelah dia benar-benar memahami pihak lain, dia akan mengatakan kebenaran kepadanya dengan enggan dan cerdik. Setelah mengamati wajah Anju Taylor sejenak, ia tampak sedang mengalami kesulitan. Butiran keringat seukuran kacang langsung mengalir di dahinya. Asisten Hussein telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Melihat ekspresinya yang bingung, ia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya. Apa sebenarnya yang kau lihat? Ceritakan padaku. Yang lainnya juga menatap Ye Feng dengan penuh harap, mereka ingin mendengar apa yang dia katakan. Ye Feng menghela napas, senyum pahit tersungging di wajahnya. Nasib Tuan Taylor mulia, orang biasa tak bisa melihatnya. Cek, jadi kau penjilat. Seringai di wajah Evans Hussein semakin jelas. Ia semakin yakin bahwa anak di depannya itu penipu. Yu Jinian dan Yu Fengsheng juga sedikit malu. Mereka telah melihat ekspresi Anju Taylor setelah meminta konfirmasi kepada Duke Buckingham, mereka berpikir bahwa Ye Feng benar-benar mampu. Tetapi ketika Ye Feng tiba-tiba mengatakan ini, itu seperti tamparan di wajah. Anju Taylor bisa menerimanya dan langsung melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Mungkin aku memang keras kepala dan orang biasa tidak bisa melihatku. Haha, ayo minum. Dia bercanda dan memberikan jalan keluar, bersiap untuk melupakan masalah ini. Namun, asisten Hussein tidak berencana melepaskan Ye Feng begitu saja. Tuan Yu, sudah kubilang banyak penipu sekarang ini, dan kubilang hati-hati. Kurasa kalau penipu-penipu itu masih punya muka, mendingan mereka pergi sekarang. Apa mereka masih mau makan sebangku dengan bos kita? Juga, Duke Buckingham, aku bertanya-tanya apakah dia juga tertipu. Ekspresi Yu Jinian dan Yu Fengsheng tidak terlalu bagus. Jika bukan karena Anju Taylor, mereka pasti sudah memarahi asisten itu sejak lama. Anju Taylor juga mengerutkan kening. Asisten Hussein, Anda tidak boleh berkata begitu. Tuan Ye ini teman Tuan Yu, jadi dia temanku. Bagaimana bisa kau mengusirnya hanya karena dia tidak melihat apa-apa? Evans Hussein tertawa meminta maaf. Menurutku, kalau mau makan sebangku dengan bos, setidaknya harus punya keterampilan yang mumpuni. Kalau ada yang bisa makan siang bareng, reputasimu bakal rusak. Yu Fengsheng langsung ingin berdiri dan memarahinya, tetapi dia dihentikan oleh Ye Feng, yang tidak ingin Yu Fengsheng dan yang lainnya tidak senang dengan Anju Taylor karena dia. Kurasa asisten Hussein benar, Ye Feng tidak marah, malah mengangguk setuju. Kalau kau tidak punya kemampuan nyata, kau tidak pantas duduk di sini. Aku hanya bilang orang biasa tidak bisa melihat tembus pandang, tapi aku tidak bilang aku orang biasa. Hehe, dari apa yang kau katakan, kau bukan orang biasa. Kalau begitu, lihatlah wajah bos. Kalau kau benar, aku akan minta maaf secara pribadi. Ketika Evans Hussein mendengar bahwa Ye Feng masih bersemangat, ia langsung melawan. Ye Feng tidak memperdulikannya, dia menatap Anju Taylor lagi, tindakannya seganas harimau, seolah-olah dia menggunakan kekuatannya. Ketika lapisan keringat dingin muncul lagi di dahinya, dia menampakkan ekspresi gelisah. Evans Hussein telah menatap Ye Feng, melihat ekspresinya yang bermasalah. Dia pikir Ye Feng tidak memperhatikan apapun, jadi dia segera mengambil kesempatan untuk bertanya, Tuan Ye, apa yang Anda perhatikan kali ini? Saat mengucapkan kata-kata, Tuan Ye, ia sengaja menekankan nadanya. Siapapun bisa mendengar nada sarkasme dalam kata-katanya. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu, ingin mendengar apa yang dia katakan. Ye Feng ragu sejenak sebelum berkata dengan hati-hati, Tuan Anju Taylor adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Tanpa bantuan keluarga Adipati Anju, hanya dalam 30 tahun, asetnya telah mencapai ratusan miliar. Sungguh mengagumkan. Evans Hussein langsung mencibir. Informasi ini semua tersedia untuk umum. Kalau ini dianggap fisiognomi, siapapun bisa melakukannya. Bisakah kau memberitahuku sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu? Anju Taylor juga tersenyum dan tidak berkomentar. Meskipun kata-kata asisten Hussein tidak enak didengar, itu adalah kebenaran. Dia tidak bergantung pada keluarga Anju saat pertama kali memulai, dan informasi ini bukanlah rahasia. Selama dia bersedia mencari informasi tersebut, hal itu tidak akan mengejutkan. Ye Feng menyesap anggurnya dan perlahan meletakkannya. Namun, sejarah keluarga Tuan Anju Taylor tampaknya tidak terlalu gemilang.
Bab 1689. Bisakah dia mengatakan itu? Ekspresi Eugenian, Yu Fengsheng, dan Xia Qiyu berubah. Kata-kata ini. Bisakah dia mengatakan itu? Asisten Huseng membanting meja dan berdiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan tidak mulia? Anju Taylor mengangkat tangannya untuk menghentikannya, lalu menatap Ye Feng dengan serius. Oh, apa yang kurang bagus? Tolong jelaskan, Tuan Ye. Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. Kau yakin ingin aku mengatakannya? Anju Taylor tertawa. Katakan padaku. Ye Feng berdeham. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan satu hal. Saat itu, Tuan Taylor memulai bisnis dengan seorang teman baik. Kemudian, melalui serangkaian strategi, ia berhasil mengubah saham teman baiknya menjadi miliknya sendiri. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, asisten Huseng kembali menggebrak meja. Nak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Beraninya kau menuduh bosku mengkhianati temannya. Siapa yang menyuruhmu memfitnah bos kita? Eugenian, Yu Fengsheng, dan Xia Qiyu juga terkejut dengan kata-kata Ye Feng. Ye Feng, jangan bicara omong kosong. Xia Qiyu buru-buru menarik lengan Ye Feng, menyuruhnya berhati-hati dan tidak menyinggung Tuan Taylor. Tuan Ye, Anda harus minum. Yu Fengsheng juga batuk kering untuk mengingatkannya. Anju Taylor adalah tokoh penting di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, Ye Feng terlalu berani. Meskipun Eugenian tidak mengatakan apa-apa, ia terus-menerus mengamati ekspresi Anju Taylor. Begitu menyadari ada yang tidak beres, ia harus segera keluar dan menjadi penengah. Tanpa diduga, Anju Taylor tidak marah, malah menatap Ye Feng dengan heran. Aku tidak menyangka kau begitu cakap. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Ekspresi semua orang langsung berubah aneh. Dari apa yang dia maksud, apakah dia mengakuinya? Anju Taylor menyesap anggur dan menjelaskan sambil tersenyum. Saat itu, perusahaan yang saya dan teman saya garap sedang mengalami masalah serius dan hampir bangkrut. Teman saya sudah tidak optimis lagi dengan perkembangan perusahaan di masa depan. Dia hanya ingin meraup untung terakhir dan kabur. Untuk menghindari kesalahpahaman, dia mulai menjelaskan alasannya. Masalah yang mereka hadapi saat itu merupakan masalah yang pernah dialami banyak mitra sebelumnya. Karena prospeknya tidak bagus, beberapa pendiri ingin memeras sisa nilai perusahaan dengan cara apapun. Karena Anju Taylor mempunyai filosofi yang berbeda dengan rekannya, dan pihak lain siap melakukan sesuatu yang dapat sangat merugikan kepentingan klien perusahaan, ia tidak punya pilihan selain menggunakan cara yang tidak senonoh untuk mengeluarkan rekannya dari perusahaan dan membeli sisa sahamnya dengan harga yang sangat rendah. Pada akhirnya, ia mengandalkan perusahaan ini untuk perlahan-lahan membangun fondasinya saat ini. Setelah semua orang mendengar ini, mereka dapat memahami pilihannya saat itu. Pengalaman saudara Taylor bisa dituliskan dalam sebuah buku. Eugenian memanfaatkan kesempatan itu untuk memujinya, lalu menatap Ye Feng. Jadi, ramalan Tuan Ye benar. Anju Taylor juga menatap Ye Feng dengan heran. 30 tahun telah berlalu, dan hanya sedikit orang yang tahu seluk-beluk insiden itu. Tuan Ye benar-benar tahu tentang masalah ini. Kau benar-benar punya keahlian. Xia Qiyu dan Yu Fengsheng saling berpandangan ketika mendengar ini, keduanya agak gembira. Perkataan Anju Taylor sesuai dengan keterampilan fisiognomi Ye Feng. Di sisi lain, wajah Evans Huseng merah dan putih. Bahkan Anju Taylor mengatakan bahwa prediksi Ye Feng akurat, apalagi yang bisa dia katakan. Asisten Huseng, tadi kau bilang selama perhitungan Ye Feng akurat, kau akan meminta maaf padanya, kan? Yu Fengsheng tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas dendam pada Ye Feng. Evans Huseng menggertakkan giginya. Siapa tahu kalau dia sudah menyelidiki bosnya sebelumnya. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang ini, selama kau mau memahaminya lebih dalam, kau selalu bisa mengetahuinya. Apa maksudmu? Apa kau mencoba menipu? Yu Fengsheng langsung marah. Dia baru saja menelepon Ye Feng tadi malam, kemana dia akan pergi untuk menyelidiki dalam satu hari. Evans Huseng ini jelas-jelas curang. Evans Huseng tidak menunjukkan rasa takut, ia terus menatap Ye Feng dengan provokatif. Kalau kau ingin aku mengakui fisiognomimu, kau harus memberitahuku sesuatu yang hanya diketahui bos. Kalau tidak, tidak mungkin. Ye Feng memandang Anju Taylor, melihat bahwa dia tidak menghentikan Evans Huseng, dia hanya tersenyum padanya. Jelas, ia memiliki pemikiran yang sama dengan Evans Huseng. Mereka berdua mengira ia telah meminta informasi sebelumnya, sehingga ia bisa mengatakan hal-hal tersebut. Sepertinya kalau aku tidak mengungkapkan berita besar, aku tidak akan bisa meyakinkan publik. Ye Feng mengambil sesuap makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mengangguk. Baiklah,
Kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu yang hanya diketahui sedikit orang selain Tuan Anju Taylor. Semua orang langsung dipenuhi rasa penasaran. Mereka ingin tahu apa yang akan dikatakannya. Anju Taylor sangat penasaran. Ye Feng duduk tegak, dia berhenti sejenak sebelum berbicara lagi. Tuan Anju Taylor pernah membunuh sebelumnya. Beberapa orang di meja itu melebarkan mata mereka pada saat yang sama dan menatapnya dengan tidak percaya. Ekspresi Anju Taylor berubah drastis. Tuan Ye, jangan bicara omong kosong, Eugenian buru-buru berteriak. Berita yang diungkap Ye Feng kali ini bukan tentang menendang rekannya keluar dari perusahaan. Meski kejadian itu tidak terlalu bagus, setidaknya bisa dimaafkan. Namun, jika hal itu melibatkan pembunuhan, maka itu bukan hal yang lucu. Saudara Taylor, tolong jangan merendahkan diri seperti dia. Tuan Ye. Dia mungkin terlalu banyak minum dan mulai bicara omong kosong. Eugenian pertama-tama meminta maaf kepada Anju Taylor, lalu buru-buru menatap Yu Fengsheng. Fengsheng, bagaimana kalau Anda membantu Tuan Ye beristirahat? Yu Fengsheng juga bereaksi saat itu, ia buru-buru meraih lengan Ye Feng. Tuan Ye, izinkan saya membawa Anda beristirahat. Setelah mengatakan itu, dia mencoba mendorong Ye Feng keluar tanpa penjelasan apapun. Pada saat ini, Anju Taylor tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Yu Fengsheng buru-buru berbalik dan menatap Anju Taylor dengan nada meminta maaf. Tuan Anju Taylor, saya minta maaf atas nama Ye Feng. Dia hanya omong kosong, tolong jangan dianggap serius. Anju Taylor mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, wajahnya agak muram. Siapapun bisa tahu bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Setelah beberapa saat, dia bertanya, benda-benda itu, apakah kamu benar-benar menghitungnya? Ekspresi semua orang berubah. Mendengar perkataan Anju Taylor, mengapa sepertinya dia diam-diam menyetujui perkataan Ye Feng? Kalau dia dizalimi, bukankah seharusnya dia mengingkarinya dan marah? Tapi dia malah bertanya, apakah kamu benar-benar menghitungnya? Mungkinkah dia pernah membunuh seseorang sebelumnya? Ye Feng tersenyum tipis dari awal hingga akhir. Kalau bukan aku yang menghitungnya, menurutmu siapa lagi yang memberitahuku? Anju Taylor menatapnya dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia sedang mencoba memastikan apakah dia mengatakan kebenaran. Setelah beberapa saat, ia perlahan berdiri dan membungkuk kepada Ye Feng. Tuan Ye, saya tadi kurang ajar, Anda memang ahli fisiognomi. Bab 1690. Apakah Anda bercanda? Semua orang terkejut. Informasi dalam kalimat ini terlalu banyak untuk dicerna dalam waktu singkat. Pada saat ini, Anju Taylor tiba-tiba menatap dingin Evans Huseng yang masih syok. Asisten Huseng, mohon segera minta maaf kepada Tuan Ye. Apa, bos? Aku. Evans Huseng buru-buru berdiri dan menatap Anju Taylor dengan bingung. Segera, sekarang juga, minta maaf kepada Tuan Ye. Anju Taylor memerintahkan dengan nada yang tak bisa dibantah. Evans Huseng belum pernah melihat Anju Taylor seserius ini sebelumnya. Dulu, ia selalu terlihat tenang dan kalem, apapun yang dihadapinya. Dari sini, dapat dilihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan kata-kata Ye Feng terhadap Anju Taylor. Di bawah tatapan Anju Taylor, Evans Huseng hanya bisa menguatkan diri dan menghadapi Ye Feng. Ye, Tuan Ye, tadi ini salahku. Aku minta maaf padamu. Saya harap kamu akan memaafkan saya kali ini. Ye Feng tidak memaksa, dia hanya mengangguk sedikit, menerima permintaan maaf Evans Huseng. Anju Taylor kemudian menoleh ke Eugenian. Saudara Yu, bisakah kita punya kamar pribadi di sebelah? Saya ingin mengobrol pribadi dengan Tuan Ye. Eugenian tertegun sejenak, tetapi ia segera bereaksi. Tidak masalah. Setelah menjawab, dia menatap Yu Fengsheng dan memintanya untuk pergi dan membuat pengaturan. Meskipun Yu Fengsheng benar-benar bingung, dia tetap keluar untuk mengatur kamar pribadi. Saat itu, Anju Taylor berjalan di depan Ye Feng dan menggenggam tangannya erat-erat, seolah sedang memegang sedotan penyelamat. Tuan Ye, saya punya banyak pertanyaan akhir-akhir ini, tolong bantu saya. Jangan khawatir, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Ye Feng hanya tersenyum tipis. Karena Tuan Taylor adalah teman Prosperity Society, tentu saja aku akan memberitahumu semua yang kutahu. Soal keuntungannya, jangan khawatir. Perkataannya membuat Eugenian sangat berwajah dan membuatnya sangat bahagia. Anju Taylor menatap Eugenian dengan penuh rasa terima kasih. Kakak Yu, kau telah memperkenalkan seorang guru seperti Tuan Ye kepadaku hari ini. Aku akan membalas budimu di masa depan. Dan aku pasti tidak akan pelit dengan angpau Grandmaster Ye. Meski si Yu tampak tenang di luar, hatinya kacau. Siapakah Anju Taylor? Dia adalah orang kaya raya dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan kepala keluarga Adipati Anju.
Tapi sekarang, dia begitu menghormati Ye Feng. Kalau masalah ini sampai diketahui, Ye Feng pasti akan bangkit lagi, dan orang-orang yang ingin menjilatnya pasti akan mendobrak pintunya, bukan? Meski dulunya dia berkuasa, dia hanyalah orang yang memimpin beberapa perusahaan di negara itu dan seorang penilai barang antik yang terkenal. Gelar yang paling terkenal darinya adalah orang terkaya di suatu provinsi. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kekayaan di negara ini yang akan menghormatinya. Akan tetapi, di mata para bangsawan sejati, dia tetaplah makhluk tak berperingkat. Namun jika Anju Taylor menghormatinya, maka ceritanya berbeda. Tepat saat dia tengah terkejut, teleponnya tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat Wen Tieren, bos perusahaan perantara internasional yang mereka temukan, menelepon. Mungkin tentang makan malam itu. Xia Qiu merasa sakit kepala mulai menyerang, tetapi dia tetap menjawab panggilan telepon. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, ia mendengar suara jengkel dari ujung sana. Xia Qiu, kamu di mana? Bukankah sudah kubilang kita akan membahas beberapa hal dengan anggota dewan nanti? Bagaimana bisa kau lupa? Xia Qiu buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, Bos Wen, saya benar-benar minta maaf. Saya sedang ada urusan sekarang dan saya khawatir saya tidak bisa datang. Tidak bisa datang? Apa kau bercanda? Wen Tieren bahkan lebih marah. Beberapa anggota dewan sudah datang dan menunggumu untuk menemani mereka. Kau bilang kau tidak bisa datang. Bos Wen, saya benar-benar ada urusan dan tidak bisa pergi. Mohon maafkan saya kepada anggota dewan. Jangan beri aku itu. Aku tidak peduli apapun keinginanmu. Kau harus muncul di hadapanku dalam 5 menit. Kalau tidak, kau akan menanggung semua konsekuensinya. Wen Tieren langsung mengeluarkan ultimatumnya. Amarah Xia Qiu memuncak. Maaf, aku benar-benar tidak bisa pergi. Kamu bisa cari siapapun yang kamu mau. Wen Tieren sangat marah hingga tertawa. Ah, Xia Qiu, apa aku terlalu meremehkanmu? Apa kau pikir tidak ada yang bisa menyentuhmu? Aku. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba menghampiri dan menyambar ponsel Xia Qiu, lalu berkata, Halo, saya teman Xia Qiu. Kita sekarang berada di Presidential Suite Hotel Queen. Kalau kau menginginkannya, datanglah sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Ye Feng, aku benar-benar minta maaf, bagaimana kalau aku pergi ke sana untuk mencegahnya membuat masalah? Xia Qiu menunggu Ye Feng menutup telepon sebelum berdiri sambil meminta maaf. Namun Ye Feng menekan bahunya. Jangan pedulikan dia, biarkan dia datang kalau dia punya nyali. Bos perusahaan perantara internasional biasa, dia pikir dia siapa? Xia Qiu berada dalam dilema, ia tidak bisa tinggal atau pergi. Sesaat kemudian, pintu ditendang hingga terbuka. Sebelum ada yang masuk, mereka mendengar suara mabuk. Xia Qiu, kamu sudah dewasa, kan? Dan kamu ingin aku mengundangmu secara pribadi. Beraninya. Di tengah kalimat itu, seorang pria setengah baya yang gemuk dengan perut buncit masuk. Di belakangnya ada beberapa pria berpakaian acak-acakan. Orang-orang ini bau alkohol dan terhuyung-huyung saat berjalan. Xia Qiu buru-buru berdiri dan berjalan mendekat. Bos Wen, ada 2 tamu terhormat di sini. Tolong jangan membuat masalah di sini. Bolehkah aku ikut denganmu? Wen Tieren menepis tangannya. Hehe, tamu terhormat. Saya ingin tahu siapa mereka. Tamu terhormat macam apa ini sampai kata-kata saya saja tidak penting. Sambil berbicara, ia melihat sekeliling ruangan dengan mata setengah tertutup. Yang mana VIP-nya? Keluar dan beritahu aku. Yu Jinian menatap orang-orang mabuk itu dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Acara makan malam ini penuh dengan lika-liku. Sebagai tuan rumah perjamuan ini, dia seharusnya mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Dia berdiri perlahan dan memperkenalkan diri sambil tersenyum. Halo, saya Yu Jinian dari Prosperity Society. Masyarakat Kemakmuran, Yu Jinian. Wen Tieren awalnya memasang ekspresi meremehkan, tetapi di tengah kalimatnya, pikirannya langsung jernih. Yu Jinian adalah tokoh terkenal di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Meskipun mereka belum pernah melihatnya secara langsung, orang-orang Tionghoa di sini pernah mendengar namanya. Anda, Tuan Yu. Dia menatap kosong ke arah Yu Jinian, tergagap. Beberapa anggota dewan di belakangnya juga gemetar ketakutan. Tokoh kecil seperti mereka biasanya ingin menjilat orang penting seperti Yu Jinian, tetapi mereka tidak dapat menemukan caranya. Siapakah yang mengira bahwa dia akan datang ke makan malam orang lain dan menimbulkan masalah? Ini benar-benar seperti mencari kematian. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.